itu toleransinya besar lah. Oh kalian lupa ya, oke nanti kita ingatkan kembali. Oh kalian eh, tidak bisa ya, oke ayo kita pelajarin kembali. Jadi di dalam kelas itu toleransinya masih sangat 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 besar. Tapi kalau udah di rumah sakit, kalian salah Nancy aja, masa kalian nggak diajarin sih Nancy dan lain sebagainya. Jadi diharapkan jangan sampai ada yang seperti itu, jangan sampai ada yang apa ya, maksudnya semangat gitu. Ini baru hari pertama, nanti ke hari ketiga udah nggak karu-karuan rasanya pasti. Karena ini memang tiap tahun kan diadainnya. Nah, ini sambil menunggu kan lumayan nih nambah 10 gitu kan. Padahal kita jadwalnya jam 8.30 diharapkan semuanya on time. 8.30 mulai, berarti 8.30 kita bergabung gitu ya. Dan juga untuk kelas-kelas dan yang lain-lainnya. Oke, itu ini Ibu datang-datang langsung prakatanya panjang banget gitu kan. Nah, namanya pemanasan. Kita pemanasan dulu. Ini masih ada 124. Kalau saya biasanya akan saya tutup di Zoom untuk masuk lagi karena kan kita 170 50 orangnya kita masih menunggu 50 orangnya, tapi nggak saya tunggu. Saya langsung mulai saja. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya tidak mengharapkan semuanya untuk on cam, tapi saya sangat mengharapkan teman-teman minimal mendengarkan atau melihat, bukan melihat, fokus di layar laptop atau layar handphonenya. Karena setidaknya saya yakin kalau misalnya materi untuk preklinik ini itu tidak bisa langsung berhasil atau tidak bisa langsung, maksudnya itu, bentar saya sambil share screen, tidak bisa langsung mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, tapi setidaknya pada saat teman-teman perlu, kalian tahu harus buka PPT yang mana, kalian tahu harus buka mata kuliah yang mana. Misalnya nanti dalam diskusi di rumah sakit, kemudian ada yang dibahas temanya tentang frozen shoulder misalnya kayak gitu. Nah, pada saat itu ada diskusi atau pertanyaan dari CE tentang gimana sih cara menentukan frozen shoulder itu masalahnya di kapsulitis, masalahnya karena kan memang kalau di preklinik kan memang kalian tidak memegang secara langsung, tapi kan diskusi pasti harus ada ya. Dan kadang tuh tipikal pembimbing tuh kadang-kadang terlupa kayak kalian sebenarnya masih preklinik, tapi biasanya pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang profesi misalnya kayak gitu. Jadi kadang juga yang nggak mau tahu kalian kan udah lulus mata kuliah itu, kalian harus bisa jawab dong misalnya kayak gitu. Jadi selama 1 bulan tuh pasti ada hal-hal yang jadi PR, kemudian jadi diskusi, kemudian jadi hal-hal yang membuat kalian akhirnya harus belajar lagi. Cara belajarnya tuh beda. Kalau di kelas kalian cuma, "Ya gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Oh yaudah kita tutup selesai," gitu. Tapi kalau di sana besok ketemu lagi dengan CE-nya, "Gimana kemarin? Udah nyari? Udah dijawab? Udah gimana?" Dan lain sebagainya. Ini saya nggak nakut-nakutin karena memang aslinya seperti itu. Maksudnya yang di lapangan itu tidak akan seaman kalau misalnya dalam kelas karena memang kita juga ketemunya dengan pasien langsung, dengan CE yang memang sudah berpengalaman puluhan tahun, dengan CE yang memang kritis banget misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kita diminta untuk belajar lebih dan belajar dengan cara yang berbeda gitu. Jadi setidaknya preklinik ini menjadikan pembekalan preklinik ini menjadikan teman-teman itu tahu harus buka materi apa, kemudian oh kayaknya kemarin ada deh disampaikan sama Bu Tiara misalnya kayak gitu kan, di mana ya PPT-nya atau di mana ya linknya, itu kalian bisa mengakses itu, mencari tahu itu. Karena kalau misalnya kalian nggak dengerin, itu nggak tahu sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian mendengarkan misalnya sambil ngerjain kerjaan lain, sambil makan siang dan lain sebagainya, itu setidaknya masih ada hal yang masuk, oh iya kayaknya kemarin asesmen tentang shoulder tuh ada deh disampaikan mana ya, lalu kalian buka-buka gitu. Jadi sekarang itu saya tidak mengharapkan kalian fokus banget, kemudian kayak paham banget, terus nanti ada kuis dan lain sebagainya, enggak. Karena saya yakin itu akan susah dan sulit dalam 3 hari itu harus mengingat kembali hal-hal yang memang
sudah dilupakan tahun-tahun lalu, misalnya kayak gitu kan, tapi itu setidaknya pernah mendengar statement tersebut, pernah mendengar, "Oh, kayaknya kemarin ngisi identitas itu pakai tempat tanggal lahir deh," kayak gitu, atau, "Ah, kayaknya enggak deh, cobalah dibuka dulu PPT-nya." Nah, itu yang saya harapkan, saya pribadi harapkan seperti itu. Tapi kalau yang lain, mungkin berbeda, ada yang harus kalian fokus, ada yang on cam dan lain sebagainya. Tapi saya realistis aja, jadi setidaknya kalian mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan bertanya, kita diskusikan. Kalau misalnya kalian punya suatu hal yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan langsung. Kayak gitu aja sih intinya. Oke, langsung saja. Kita cuma punya waktu 90 menit kalau tidak salah. Jadi nanti maksimal sampai jam 10, tapi itu kayaknya kurang dari itu karena nanti kalian harus ada move lagi, istirahat dulu, ngambil cemilan dulu, meregangkan badan dulu untuk sebelum sampai masuk ke materi berikutnya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oh, ini Oke, jadi secara umum karena asesmen dan diagnosa fisioterapi ini asesmen atau pemeriksaan atau pengukuran adalah bagian hal yang paling sangat penting dalam proses fisioterapi. Kenapa dibilang penting? Karena kalau kita benar dalam mengasesmen, maka treatmentnya akan tepat. Benar, maka evaluasinya akan membaik. Tapi kalau kita salah dalam proses asesmen ataupun pemeriksaan ataupun pengukuran, interpretasinya salah, maka itu akan menyebabkan intervensi yang salah juga sehingga tidak ada perbaikan yang terjadi gitu. Jadi dalam hal pemeriksaan ini adalah hal yang sangat penting dilakukan dan kemudian juga tidak boleh asal menghafal template aja, oh nanti nanya anamnesis, kemudian pemeriksaan, terus pengukuran ini selesai. Padahal setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Sehingga di dalam seni memeriksa ini masing-masing orang itu akan beda-beda. Ada orang yang dalam 1, 2, 3 pertanyaan sudah bisa menebak, oh ini kayaknya ini deh. Tapi ada juga orang yang perlu kayak runtutan kayaknya aku harus nanya dulu untuk pemeriksaan aktifnya, terus baru pasifnya, baru nanti ininya, baru oh iya bener nih, ternyata yang aku pikirkan benar, ternyata memang masalahnya di kapsulitis adhesiva, misalnya seperti itu. Jadi memang biasanya sih jam terbang yang menentukan hal tersebut. Sehingga kalau misalnya kita belum punya jam terbang yang tinggi, maka proses fisioterapi itu memang harus dilakukan runtut dari awal sampai akhir. Itu akan mempermudah kita untuk akhirnya bisa mengetahui pola-pola penyakitnya, kemudian kita bisa dengan cepat, kok bisa sih misalnya Bapak Ibu CE tersebut hanya dengan 1, 2, 3 kali pemeriksaan terus asesmen beberapa kali bisa langsung menentukan, oh ini masalahnya ini, karena memang jam terbangnya beda. Beliau sudah menemukan memiliki berbagai jenis pengalaman dalam melakukan pemeriksaan sehingga oh ini masalahnya ini berarti nanti intervensinya ini gitu. Jadi itu jam terbang biasanya. Jadi jangan khawatir, jangan rendah diri, kok aku nggak bisa ya mikir kayak gitu ya gitu kan, karena itu biasanya jam terbangnya. Oke, jadi dalam sistem asuhan fisioterapi itu ada yang namanya input. Jadi kita mendapatkan beberapa beberapa input dalam proses fisioterapi ini. Kita dapat input tersebut dari pasien. Jadi data-data pasien, keluhan pasien, hasil pemeriksaan pasien dan lain sebagainya. Kemudian yang fisioterapis itu kitanya udah pernah melakukan workshop apa aja, kita udah pernah ketemu dengan pasien apa aja, kita sudah bagaimana cara kita berkomunikasi dan lain sebagainya, itu input dari sisi fisioterapisnya. Kemudian peralatannya di klinik tersebut atau di rumah sakit tersebut itu alat yang ada apa aja. Misalnya oh tidak ada elektroterapi. Nah, apa ya yang bisa menggantikan elektroterapi dan lain sebagainya itu, maka itu akan mempengaruhi input dari asuhan fisioterapi. Kemudian metode, ada yang sukanya pakai metode tertentu atau biasanya sudah menerapkan konsep ICF dalam proses fisioterapinya. Jadi nanya juga bagaimana kondisi dengan lingkungan rumahnya dan lain sebagainya. Kode etik dari rumah sakit ataupun kode etik fisioterapi yang sudah kita
punyai sebagai fisioterapis dan juga standar operational procedure dari rumah sakit atau klinik tempat kita nanti berpraktek. Jadi itu banyak sekali input yang ada, yang mana setiap item ini akan menjadikan suatu dasar dalam kita melakukan intervensi. Kemudian proses. Nah, setelah kita inputnya tadi itu ada, kemudian kita melakukan proses fisioterapi, yaitu dari asesmen, diagnosis, planning, intervensi, dan reevaluasi. Jadi kita melakukan asesmen, pemeriksaan, kemudian kita menentukan diagnosis, menegakkan diagnosis, oh ternyata ini masalahnya di otot, ini masalahnya di tulang, ini masalahnya di sendi. Baru setelah itu kalau misalnya di otot, berarti apa ya yang bisa kita lakukan jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kita melakukan intervensinya dan kita mengevaluasi, oh ternyata sudah ada penurunan tension otot, ini sudah ada penurunan nyeri dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada berupa output, yaitu hasilnya itu berupa kesembuhan klien. Kemudian fisioterapisnya lebih pandai, itu tadi salah satunya dengan jam terbang itu tadi. Jadi kita, oh ternyata saya pernah nih dapat kasus yang seperti ini, kayaknya sih ini. Ternyata pas dicek, oh iya benar ternyata seperti itu. Nah akhirnya kan kita punya experience lebih, kita punya kegiatan yang apa namanya, kegiatan kita punya pengalaman dalam memegang pasien dan lain sebagainya gitu. Kemudian pengembangan metode dan modif peralatan. Maka hasilnya adalah didapatkan kepuasan dari pasien berupa kesembuhan, kemudian fisioterapisnya juga merasa senang pastinya bisa menangani pasien dengan keluhan tertentu, kemudian manajemennya juga, dalam survei kepuasan pasien didapatkan bahwa penanganan fisioterapi di poli ini bagus atau bagaimana, kemudian stakeholder juga akhirnya dapat kenalan-kenalan tuh rujukan dari mana, misalnya ke klinik kan ada rujukan dan lain sebagainya. Itu outcome-nya yang didapatkan. Kemudian, nah ini tadi, jadi proses fisioterapi terdiri atas asesmen, kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian kita menegakkan diagnosis, kemudian kita merencanakan short term atau long term, kemudian kita melakukan intervensi sesuai dengan evidence based practice, dan juga evaluasi atau re-evaluation. Yang mana pastinya dalam proses fisioterapi ini ditunjang juga dengan koordinasi, komunikasi, dan dokumentasi. Jadi dokumentasi yang dimaksud bukan foto-foto, tapi bagaimana cara kita mencatat proses fisioterapi ini dengan baik sehingga jadi tujuan dari pencatatan rekam medik itu adalah siapapun yang membaca RM tersebut itu bisa mengerti maksudnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan narasi yang lengkap dan lain sebagainya di sebuah catatan rekam medis, tapi menggunakan memang kata-kata atau istilah-istilah universal yang kalau kita baca, oh ini ada fraktur sepertiga distal dextra misalnya kayak gitu, dari hip misalnya kayak gitu. Setelah itu jadi siapapun fisioterapis yang membaca itu, oh masalahnya di sini, dia bisa dan paham. Jangan sampai menggunakan istilah-istilah sendiri, misalnya nanti itu ada istilah yang diciptakan oleh seseorang di satu poli, kemudian itu diomongkan, saya pernah waktu nguji mahasiswi profesi, karena kan kalau mahasiswa profesi itu mahasiswa yang muter, dosennya kan juga muter. Jadi pas di suatu tempat kemudian diskusi dan lain sebagainya itu muncul itu istilah-istilah baru gitu kan, istilah-istilah yang selama ini tuh saya nggak pernah dengar gitu, kayak penentuan misalnya anatomi kan ada sagittal, transversal, longitudinal, caudal, dan lain sebagainya, itu kan umum ya. Tapi ini kayak muncul kayak istilah, saya nggak bisa nyebutkan karena nanti kalau misalnya saya sebutkan pasti tahu, akan diketahui gitu kan. Istilah A misalnya kayak gitu, terus kayak saya bilang, "Itu apa?" Gitu. Saya tuh yang sampai nguji itu sampai, "Itu apa maksudnya?" "Ini Bu, gini 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 gini." "Oh, yang kalian diajarinya seperti itu?" "Iya Bu, soalnya gini 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 gini, ada evidence base-nya dan sebagainya." Akhirnya kan saya bertanya karena memang saya tidak tahu ya, karena itu hanya istilah yang dipakai di tempat tersebut. Kemudian tidak lama kemudian kayak bulan depannya atau 2 bulan kemudian saya nguji di rumah sakit yang berbeda. Kemudian diskusi lagi tuh, muncul lagi tuh kata-kata itu, kayak, "Kamu habis dari rumah sakit ini ya?" Gitu kan. "Iya Bu." Eee, jadi maksudnya itu kayak mereka akhirnya membawa istilah yang lokal tersebut ke nuansa
nasional gitu, bukan bahasa nasional. Jadi kayak, padahal satunya tuh di stase misalnya olahraga, tapi ini bukan itu, maksudnya di stase A, kemudian pindah ke stase geriatri itu pakai itu juga. Lah, katanya itu intinya maksudnya itu nggak nyambung gitu loh dipakai akhirnya kan bikin bikin salah persepsi gitu. Nah, jadi berhati-hati dengan istilah-istilah baru yang, didapatkan karena ya itu tadi, karena itu sebenarnya, bukan nasional tapi, hanya di situ aja tapi akhirnya dibawa ke mana-mana gitu. Saya menyatakan hal tersebut karena memang, pada saat saya tanya untuk evidence base-nya gimana, itu tuh tidak bisa menjelaskan gitu kayak, "Ya Bu, kami diajarinnya gini gini gini." Nah, kayak gitu kan jadi kayak gimana ya jadinya ya. Jadi, kalau yang dasar aja dulu bisa nggak jelasin? Nggak bisa, gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak kalau misalnya dasarnya bisa, kemudian dapat suatu hal yang baru, kemudian itu disampaikan, itu nggak apa-apa. Tapi karena pas saya balikin ke basic lagi, "Sebentar sebentar, kita jangan nggak usah jauh-jauh dulu, tapi tahu nggak masalah ini tuh karena apa?" Itu nggak bisa jelasin gitu. Jadi, hati-hati, bukannya berhati-hati takut apa ya, tapi karena ini dulu, basic-nya dulu kalian memang harus kuatkan gitu. Nanti kalau misalnya basic-nya sudah kuat, udah tahu, aturan, proses dan lain sebagainya, maka nanti pas dapat hal-hal yang baru tuh bisa bisa mikir sendiri gitu kayak, "Nyambung nggak sih sebenarnya?" Gitu kayak, eee, "Bener nggak sih apa yang disampaikan ini?" Gitu. Karena memang sejauh yang saya ketahui itu tidak ada evidence base yang misalnya Scrod Method gitu kan, itu kan yang dilakukan sejak 1800 bla 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 bla, yang mana ini gini, alurnya gini gini gini, itu ter-publish dengan baik gitu kan. Tapi kalau ini kayak, ya bikin-bikinan sendiri aja gitu, jadi nanti berhati-hati dengan hal tersebut. Itu ya tadi dokumentasi harus yang umum, kemudian komunikasi dan koordinasi karena kita nanti ada di, apa namanya, di rumah sakit, di klinik, jadi memang harus kita sebelum melakukan sesuatu harus konsultasi dulu, harus tanya dulu, harus diskusi dulu. Kalau misalnya itu tidak perlu atau bagaimana, harap diperhatikan gitu, jangan jangan mengambil keputusan sendiri. Karena kita, kalau teman-teman di rumah sakit itu udah under supervise gitu, masih under supervise. Jadi harus, apa namanya, benar-benar komunikasinya tuh dijaga dan juga koordinasinya dijaga. Komunikasinya juga bukan kayak, karena kita baru kenal, itu hati-hati dalam berkomunikasi, mungkin bapaknya chill, mungkin ibunya chill gitu kan, tapi ternyata pada saat, diajak ngobrol yang kita kebablasan, itu kadang ada yang tersinggung, ada yang apa gitu. Karena jujur kalau misalnya lagi-lagi di kampus kan, itu kalau misalnya kita ngobrol biasa karena memang misalnya ngobrol dengan saya biasa aja gitu, bisa yang, "Ya Bu, gitu. Tapi karena memang sehari-hari memang saya bertemu dengan mahasiswa dan kalian bertemu dengan saya dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi biasa aja. Tapi kan beliau-beliau yang di rumah sakit itu kan biasa ketemu dengan pasien, biasa ketemu dengan, orang tua, jarang ketemu dengan, anak muda yang nggak, maksudnya anak muda yang kadang mungkin ada yang bukan dari Pulau Jawa, ada yang dari luar Jawa, akhirnya kata-kata yang keluar itu juga tidak biasa. Nah, itu kadang terjadi miskomunikasi atau, apa ya, tersinggung, nanti marah, kalian dimarahin dan lain sebagainya, itu karena memang, tidak biasa aja. Misalnya di rumah sakit, misalnya ini di rumah sakit mana, kalau di Solo sih insya Allah masih aman ya, misalnya di mana kayak gitu kan, itu akhirnya dapat. Habis itu kayak ngobrolnya itu kayak pas lagi kosong atau longgar, ngobrol yang rame kayak gitu, akhirnya ditegur, dimarahin, kayak gitu-gitu, berhati-hati karena memang, kita harus behave. Jadi kita harus menjaga menjaga membawa nama baik ya, karena kita membawa nama baik alma mater. Jadi, "Ya tuh kemarin, mahasiswa UMS kalau ngobrol nyaring banget," itu akan didengar. Itu biasanya akan padahal yang ngobrol cuma 2 orang, tapi yang kena mahasiswa UMS kayak gitu. Kadang itu sangat-sangat sering terjadi. Jadi, koordinasi dijaga, kemudian komunikasi kita, jaim dululah atau jaim aja ya selama 1 bulan itu jaim dulu aja, kalau misalnya asik ya alhamdulillah CI-nya, tapi kalau enggak ya udah, maksudnya kita cuma akan bertemu tuh 1 bulan aja, dulu di situ. Kalau kalian lanjut profesi, maka akan ketemu lagi gitu kan, tapi kalau enggak, ya, nggak ketemu gitu. Jadi kayak jangan sampai yang cuma 1 bulan itu menjadikan, "Itu tuh mahasiswa UMS ngomongnya nyaring banget," misalnya kayak gitu dan lain sebagainya, itu, berhati-hati. Dan juga dokumentasi, nanti kalian juga akan diminta untuk membuat,
tugas yang berupa dokumentasi-dokumentasi, nah itu diperhatikan. Ini sebenarnya saya nggak begitu banyak materi yang ini karena itu tadi teman-teman bisa membuka kalau pas lagi perlu gimana ya cara memeriksa MMT itu teman-teman bisa buka di sini linknya sudah saya linkkan beberapa yang penting gitu. Jadi ini intinya tuh yang prinsip-prinsip atau konsep-konsep aja gitu. Kemudian ini kita masuk ke proses anamnesis dalam proses asesmennya. Jadi anamnesis itu tanya jawab bisa langsung ke pasien, bisa juga ke orang lain, misalnya atau yang mengantar atau keluarga atau ibu dari anak yang tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Jadi intinya tuh adalah menanyakan hal-hal yang membuat kita mendapatkan atau bisa menegakkan diagnosa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanya agama, tujuannya buat apa? Karena ingin tahu kira-kira sholatnya itu bermasalah apa enggak. Karena kan sholat juga ada gerakan berdiri, duduk, ruku, dan lain sebagainya. Itu tujuannya buat itu. Karena kalau misalnya cuma agama untuk nulis di SK atau tidak ada masalah dengan lutut misalnya kayak gitu, ada masalahnya tangan misalnya di CTS misalnya gitu, tapi nanya agama itu sebenarnya tujuannya buat apa dulu? Apakah perlu ditanyakan apa tidak? Misalnya bisa dilihat dari ibu-ibu berjilbab, ya berarti kita nggak usah nanya hal tersebut. Jadi karena waktu kita ketemu pasien tuh memang benar-benar terbatas. Ada yang cuma 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Jadi setiap rumah sakit itu akan beda-beda. Jadi disinilah skill anamnesis kita tuh dilatih, bukan ya, dilakukan gitu. Jadi nggak harus semuanya kita nanya namanya siapa Bu, alamatnya siapa Bu, usianya berapa Bu, itu udah bisa kita lihat dari RM. Kalau memang itu tidak ada hubungannya dengan intervensi atau edukasi yang mau kita lakukan. Tapi kalau itu ada hubungannya ya harus ditanyakan, Ibu kalau sholatnya gimana Bu? Apakah pakai kursi atau misalnya masalahnya di lutut? Dan juga obesitas misalnya kayak gitu, itu kan akan mempengaruhi itu. Iya Mbak, sekarang saya di kursi, jadi saya nggak bisa lagi sholatnya itu dari berdiri ke duduk terus berdiri lagi misalnya gitu. Nah itu kan nanti jadi bisa pas edukasi nanti Bu kalau sholat, lalala. Mungkin pertamanya bisa berdiri dulu, kemudian misalnya itu. Jadi kan bisa bisa bermanfaat atau berfungsi untuk modifikasi intervensi dan home program dan juga edukasi. Itu fungsinya kita anamnesis macem-macem itu kayak gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita belum tahu nih, misalnya sesak nafasnya seperti apa Bu? Tiap hari, pagi saja, malam saja, sebelum tidur atau yang bagaimana? Nah, itu fungsinya kita mengetahui frekuensi atau jenis sesak nafas yang terjadi untuk menentukan ini PPOK, ini asma atau ini apa ya? Atau ini ISPA ya? Misalnya kayak gitu. Itu karena kita tahu masing-masing masalah itu misalnya sesak nafas itu tadi tuh akan berbeda-beda dan juga itu akan mengelit kita menuju ke diagnosa yang benar gitu. Misalnya ini cuma pagi aja setelah bangun tidur. Nah, itu biasanya karena ada tidur itu kan misalnya kita terlentang selama 12 jam, 8 jam, lama banget tidurnya. Misalnya 8 jam. Kemudian 8 jam itu kan ada penumpukan mukus misalnya di paru. Kemudian pada saat kita bangun akhirnya memicu untuk batuk. Nah, ternyata kalau misalnya seperti batuk, sesak misalnya kayak gitu. Batuk dan sesak. Nah, ternyata masalahnya ini cuma pagi hari. Berarti tipikal apa? Tipikal penyakit atau patologi apa yang batuknya itu ataupun batuk sesak nafasnya itu cuma di pagi hari. Nah, itu nanti kita cari misalnya kayak gitu kan. Oh, ternyata ini yang PPOK misalnya kayak gitu atau juga nyerinya tipikalnya seperti apa Bu? Nyeri tajam, nyeri menusuk atau nyeri berdenyut atau yang seperti apa? Karena kita tahu nyeri itu macam-macam. Kalau tajam menjalar dan seperti kesemutan itu berarti masalahnya di persarafan. Kalau misalnya nyerinya berdenyut itu nyeri tipikal nyeri pembuluh darah. Dan juga ada nyerinya itu seperti otot ketarik berarti itu masalahnya di otot. Nah, itu kan kita bisa ngelit masalahnya di mana tuh. Otot berarti nanti kita fokus utama dalam penyembuhannya ya di otot gitu misalnya oh ternyata ototnya spasmo, oh ternyata ototnya hipotension dan lain sebagainya sehingga kita treatmentnya fokus aja di ini di apa namanya di ototnya tidak perlu kita misalnya nggak perlu pakai TENS karena memang tidak perlu pakai electrical stimulasi yang tujuannya untuk meningkatkan
kontraksi otot karena memang tidak ada masalah apa-apa di ininya. Pakainya TENS untuk mengurangi nyeri dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita benar maka intervensinya bisa benar gitu. Jadi dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh aja karena detailnya ada di belakang. Sampai kita ke harapan pasien, "Bapak maunya gimana? Bapak mau, cutinya berapa lama, Pak?" "Cuma seminggu." "Oh, berarti seminggu setidaknya kita udah bisa jalan mandiri ya," kayak gitu kan. Jadi kan kita bisa nge-set goal bareng-bareng sama pasien, nggak yang cuma, "Ini nih nggak bisa, Pak, ini nih harus," kalau memang, parah ya maksudnya itu, tapi dijelaskan, tapi bukan yang, "Ini nggak bisa, Pak, nanti pokoknya ini kan baru bisa sembuh tuh 3 minggu, jadi Bapak harus cuti, nggak masuk kerja 3 minggu ya," gitu. Kayak wah, siapa yang maksudnya nggak bisa seenak itu, tapi kita diskusi, makanya tadi komunikasi itu penting. Itu tadi, jadi kan, namanya komunikasi, ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima, dan juga ada feedback yang dilakukan. Jadi kalau selagi ini nih, saya ngomong kayak gini, tidak ada feedback-nya, itu belum komunikasi tuh, itu masih masih penyampaian satu arah. Yang namanya komunikasi, saya sebagai sender memberikan sesuatu, entah apa itu knowledge, rules, dan lain sebagainya, ke receiver, teman-teman semuanya. Jadi kalian mendapatkan apa yang saya, apa yang saya sampaikan, tapi ada dalam pesan yang diterima ini kadang tuh ada noise, kadang ada yang, "Bentar Bu, saya ke kamar mandi dulu." Terus tadi saya udah ngomong 5 menit, terus kayak, "Tadi Ibunya ngomong apa ya 5 menit yang lalu?" Atau sambil makan, tapi ternyata, "Yah, ada anunya," ada apanya, ada ada cabenya, kayak gigit cabe, akhirnya nggak fokus. Nah itu biasa dalam komunikasi. Tapi kalau bisa noise-nya tuh jangan terlalu gap-nya tuh jangan terlalu jauh gitu, karena nanti nggak dapet jadi apa yang disampaikan. Saya udah bilang, "Asesmen tuh penting loh." Udah sampai situ aja. Terus tadi Ibunya ngomong apa ya? Itu komunikasi. Terus juga ada baiknya dalam proses komunikasi, bukan ada baiknya, ini memang sudah ditentukan, dalam proses komunikasi itu ada feedback. Jadi kayak, "Bu, tadi apa ya yang ini disampaikan? Bu, tadi terlalu cepat Bu, saya nggak bisa nangkep Ibu ngomong apa. Bu, nanti jangan lupa minta tolong PPT-nya ya." Nah, itu salah satu feedback juga tuh, oh ternyata setidaknya kalian tahu saya bikin PPT, kemudian kalian meminta untuk PPT-nya sehingga, kalian bisa membaca kembali PowerPoint yang, sudah disiapkan, misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah suatu komunikasi. Juga halnya kan kalau misalnya kalian ngobrol, ngobrol berdua satunya kayak diem aja kayak, "Kamu fokus nggak sih?" Misalnya kayak gitu kan. Atau, "Kamu denger nggak apa yang aku ngomongin tadi?" "Enggak," kata kayak gitu. Akhirnya komunikasinya nggak bagus. Akhirnya ada yang berantem, ada yang marah-marahan, ada yang apa namanya, ya tidak tersampaikan pesannya gitu. Ini adalah, secara umum ilmu komunikasi. Kemudian ini tadi anamnesis, secara detail ada di sini. Jadi nanti kalau teman-teman pas, eee, apa namanya, pas di lapangan itu kayak mau menanyakan apa aja ya gitu. Oh ya, ini mumpung saya ingat, pesan saya teman-teman semuanya itu harus punya notes kecil, misalnya notes kecil setiap orang itu untuk yang ditaruh di saku. Jadi ini kekecilan sih, kayak punya notes kecil aja sama satu pulpen itu yang harus selalu dibawa kemana mana setiap saat dan taruh di saku ini. Maksudnya bukan jangan ya, saya menganjurkan untuk tidak mencatat apapun itu di handphone, bukan yang, "Bentar Bu, saya catat dulu," kayak gitu tuh, kalau di lapangan atau di rumah sakit masih masih kurang sopan. Jadi ada baiknya teman-teman punya notes kecil dan satu pulpen dan itu dibawa kemana-mana kapanpun. Jadi kalau misalnya pas lagi tiba-tiba, nanti kalau misalnya pasiennya datang aku mau nanya tentang ini ah, langsung dicatat. Catat terus juga misalnya pas lagi bertanya, "Pak, saya izin bertanya kembali ya Pak untuk follow up, pemeriksaan saya sebelumnya, ini Bapak ada gimana?" Gitu kan. "Saya sambil izin mencatat ya Pak." Jadi itunya tuh harus ada ya manner-nya itu jangan kayak, "Gimana Pak? Oke. Oh gitu ya Pak? Oke." Itu tuh kayak, kalau bisa jangan gitu. Jadi ramah, kemudian, manner, polite, dan lain sebagainya itu harus di ini saya kayak bukan ngajarin asesmen tapi ngajarin manner gitu ya. Jadi karena ini di lapangan ya, jadi kayak banyak banget orang yang tidak paham misalnya, "Mbak, saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia," misalnya kayak gitu. Habis itu, "Mohon izin ya Bapak, dikarenakan saya memang" itu yang saya alami.
yang saya alami dulu, maksudnya waktu saya praktek dulu di Magelang itu hampir lansia-lansianya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya memang benar-benar yang pertama minta maaf, yang kedua saya ngomongnya lebih pelan dan juga jadi saya belajar komunikasi dengan berbahasa Jawa itu ya di lapangan. Pada saat itu saya ingat banget di Magelang itu hampir 1 bulan saya nggak pernah pakai bahasa Indonesia pada saat asesmen karena memang nggak bisa pada saat asesmen asmane sinten yuswone yuswone usianya berapa dan itu tuh harus pakai bener-bener kayak saya nanya ke teman kayak kalau nanyain nama apa, alamat apa, itu memang kita harus effortnya sampai segitunya gitu. Jadi buku catatan kecil itulah yang membantu. Jadi pada saat datang pasien kita apa gitu kayak kita buka lagi, oh ini. Karena kalau di HP ya masih kurang begitu inilah, masih kurang begitu pantas lah misalnya kayak gitu kan untuk di lapangan karena kadang misalnya apalagi kalau kita berhadapan dengan lansia-lansia atau misalnya dengan orang tua dengan anak yang mengantar anak berkebutuhan khusus itu mental mereka udah beda 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 banget kalau misalnya Mbak bisa nggak nyatetnya nanti aja ini anak saya guling-guling loh misalnya kayak gitu itu mereka lebih sensitif kadang biasanya itu jadi kita harus paham tentang psikologis orang orang sakit itu bagaimana sehingga kita nggak bisa semena-mena seperti kita ketemu dengan teman-teman biasa ataupun dengan orang sehat pada umumnya kayak gitu jadi kita harus lebih lebih empati lagi ada menumbuhkan rasa empati ini. Anamnesis tadi ya, jadi ada di sini. Jadi poin-poin anamnesis minimal itu yang dihafal ini. Identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, personal, sosial lingkungan, dan sistem. Jadi, tapi teman-teman nggak usah harus bagaimana riwayat penyakit sekarang, Pak? Nggak harus kayak gitu. Jadi pada saat kita nanya kayak gimana gimana Pak kejadiannya bisa minta tolong diceritakan ya Mbak dulu gini 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 itu udah izin sambil nyatet ya Pak soalnya tadi ada beberapa angka yang kemungkinan saya akan sulit menghafalnya misalnya kayak gitu kan gitu oh tapi jangan juga kalimatnya ditulis kelamaan kan kayak oh jadi itu tepatnya di jam 10 malam ya Pak izin ya Pak nah kayak gitu tuh itu cara cara kita menganamnesis dan lain sebagainya kemudian oh seperti itu nah kalau keluarga kira-kira ada keluhan yang serupa nggak Pak? Misalnya kan, karena kan ini biasanya, penyakit yang diturunkan dari ini, misalnya kayak gitu. Jadi kita jangan kaku, tapi bertanyanya tuh memang bener-bener kayak ngobrol aja, karena sebenarnya pasien fisio itu kebanyakan juga datang untuk mengobrol. Apalagi lansia-lansia datang, "Iya Mbak, dari mana Mbak?" Gini-gini. "Oh iya, saya pernah ke situ." "Oh gitu ya Pak?" Nah, pada saat Bapak di Kalimantan dulu, itu tuh udah ada sakitnya ini apa belum? Belum ada, Mbak. Nah, biasa gitu. Berarti kan ini terjadi di sejak tahun kapan gitu-gitu. Nggak usah juga kayak tegang banget kayak, "Bapak namanya siapa? Usianya berapa? Tempat tanggal lahirnya gimana?" Kalau hal itu kan sebenarnya kita bisa lihat di rekam medik ya. Jadi, eee, tidak perlu menghabiskan waktu di dalam, ruangan itu untuk menanyakan hal-hal basic, tapi tentang kenapa itu terjadi, sakitnya itu pagi, siang, atau malam, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian memberikan informasi siapakah penderita, masalah kesehatan yang mungkin muncul, mencari faktor resiko. Identitas ini semuanya bisa kita ini ya, apa namanya, lihat, kalau datanya bisa kita ambil, tapi sebenarnya semua pertanyaan itu ada fungsinya. Dari nama, untuk menghindari kekeliruan karena kadang-kadang, adalah mungkin lagi apes, kita manggilnya Nyonya A, ternyata yang masuk Nyonya S, kita nggak klarifikasi lagi, karena misalnya Nyonya A seharusnya masuk ke bilik nomor 8, tapi ternyata yang datang Nyonya S itu dimasukin ke bilik 8, yang Nyonya A itu ke bilik 25. Itu pernah pas ujian di hadapan, saya pernah menghadapi itu pas saya nguji juga profesi, itu salah masuk bilik dan akhirnya salah treatment kalau nggak salah. Tapi itu sebenarnya itu bukannya mahasiswa ujian, tapi eh, itu sendiri karena biliknya banyak, orangnya banyak, kemudian salah masuk, nggak diklarifikasi lagi, kayak, "Ini dengan ibu ini ya?" Atau, terlalu sibuk lah ininya di, poli-poli besar. Jadi tadi tuh sempet kayak bingung gitu, "Loh, bukannya ini tadi di sini? Lah terus tadi apa masalahnya?" Kadang biasanya ada pasien yang cerewet, maksudnya pasien yang, kayak, "Nggak di sini Mbak, saya tuh masalahnya di sini." Ada, tapi ada yang pasrah aja gitu. Nah, itu yang bukan berbahaya sih, itu yang harus kita pastikan, "Permisi Ibu, dengan Ibu A ya, dengan keluhan begini gini gini gini." "Iya Mbak, benar." Nah itu, jangan sampai kita salah 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 treatment pasien, gitu. Karena tidak semua pasien kadang dia, menyatakan
ngomong, tapi ada juga pasien diem aja ngerasa, "Loh Mbak udah selesai kan, saya masalahnya nggak di lutut, saya kan di pinggang." Lah itu nanti jadi berhati-hati, itu mungkin banget terjadi karena saya pernah melihat melihat itu secara langsung. Kemudian usia, jadi, kita tanya itu karena memang kalau misalnya ada keluhan, di lansia, kemudian usianya sudah 80 sekian, mau kita lakukan manual misalnya kayak gitu, itu kalau bisa tidak dilakukan karena, osteoporosis dan lain sebagainya, dan regeneratif dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh aja. Ini dan lain sebagainya, ada jenis kelamin, kemudian alamat, ada juga kita berpikir untuk hubungannya dengan area epidemiologi penyakit. Kalau misalnya daerahnya di persawahan misalnya kayak gitu, tempat tinggalnya, oh di desa apa, itu banyak sawah-sawah dan kemudian, menyebabkan, ada keluhan-keluhan atau penyakit apa, kayak gitu. Jadi kita tahu kan, oh kan orang oh ini, saya pernah diskusi tentang masalah Bell palsy. Jadi Bell palsy itu kenapa kebanyakan itu saya pada saat saya muter rumah sakit, maksudnya dulu waktu komprehensif, itu, yang kena banyak persentase banyak terkena Bell palsy itu di, eee, Salatiga. Jadi saya hampir tiap hari ketemu pasien Bell palsy, tapi dengan keluhan, katanya kena kipas angin, padahal kan semua orang pakai kipas angin ya. Kenapa yang, terkena itu cuma yang di Salatiga aja, ada faktor apa di sana, ada apa di sana. Nah itu yang bisa menjelaskan kenapa kita harus tahu alamat, terus tahu area epidemiologi penyakit, dan juga kemarin saya pas di Klaten itu juga ngambil kasus apa gitu ya, yang preklinik ahli jenjang, kasus apa ya namanya, apa, Bel Pasi gitu kan. Oh, akhirnya saya bertanya, "Ini gimana ininya, apa namanya, masalahnya?" Gitu kan. "Banyak nggak sih sini prosentasenya? Kemudian kenapa ya kira-kira? Apa karena tinggal di area persawahan, kemudian, penggunaan kipas anginnya tuh karena habis itu kan panas," misalnya kayak gitu, "kena dan lain sebagainya dan sebagainya." Nah itu, kenapa jadi kita harus tahu alamat. Kemudian agama, suku, ras, misalnya juga tadi berhubungan dengan agama muslim, kemudian, bagaimana apakah aktivitas sholatnya itu akan terganggu ataukah bagaimana. Nah ini juga nih misalnya nih di malaria daerah endemis, misal di Kulon Progo dan lain sebagainya. Pekerjaan, apakah penyakit ini karena, occupational disease, jadi atau sebagai pencetus penyakit. Saya pernah juga di mana ya, kalau nggak di Klaten, di Jogja, pasien banyak fraktur pos operasi atau LBP gitu, karena memang, pekerjaan beliau adalah seorang ini, technician untuk listrik. Jadi memang aktivitasnya itu membenarkan listrik yang di tiang-tiang itu. Jadi, pekerjaan beliau adalah naik naik tangga, kemudian membenarkan listrik tersebut. Kemudian, kemarin itu masalahnya terbakar terbakar dan post fraktur. Jadi, lagi bekerja, membenarkan listrik, kemudian jatuh dari ketinggian, post fraktur dan badannya kebakar. Itu, divisio gitu kan. Nah, jadi memang, oh ternyata memang seperti itu, lalu kalau nanti kembali lagi bekerja apa yang harus dilakukan, gimana caranya cepat kembali bekerja lagi. Nah, itu harus kita pikirkan kayak, oh berarti, lututnya ini harus bisa menekuk karena memang harus, naik turun tangga misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu contohnya atau, supir, ada yang saya ketemu kemarin di mana ya, supir itu karena terlalu lama nyupir akhirnya skoliosis. Jadi skoliosis tapi udah degree-nya tuh udah yang banget sampai akhirnya jalannya juga unstabil gitu. Nah, jadi, setelah ditanya apakah pernah jatuh, tidak pernah, apakah ada potensi yang lain, tidak pernah, ternyata memang aktivitasnya menyupir, supir, truk, dan itu akhirnya memerlukan waktu yang lama sampai akhirnya jadi skoliosis dan lain sebagainya. Nah, misalnya itu tadi, pekerjaan yang berhubungan dengan suara yang nyaring dan sebagainya. Status perkawinan, menikah, janda atau duda, keluhan utama. Ini nanti bisa dibaca ya kayak, kena apa masalahnya, pusing, mual,
batuk. Nah, ini semua nih cuma masih tanda-tanda umum. Tapi misalnya nyeri kepalanya seperti apa? Nyut-nyutan atau yang sakit banget atau yang gelier, muter-muter atau yang gimana? Nah, itu harus kita pastikan. RPS-nya ada di sini semua ya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dan melengkapi kalau misalnya tadi pusing, sakitnya di mana? Di kepala. Kapan mulainya? Berapa lama? Dia timbul apa tidak? Seberapa sering? Dan menjalar apa tidak? Menjalar apa tidak nyerinya? Seperti terbakar apa tidak? Batuknya berdahak apa tidak? Kering apa tidak? Tanya aja tapi nanyanya jangan asal ya. Jadi jangan kayak batuknya gimana Bu? Batuk hihihi atau batuk yang sambil sesak nafas atau yang gimana misalnya gitu. Maksudnya langsung menuju ke suatu diagnosis gitu tujuannya tuh. Keparahan kalau misalnya 0 sampai 10 itu bagaimana? Bisa pakai FAST. Kalau pakai FAST itu nanti pakai alat, kalau pakai NRS tanya 0 sampai 10. Jangan kebalik pada waktu mencatat. Misalnya menggunakan FAST dengan nilai 7 gitu kan. 7 mm. Itu hampir dapat dipastikan kalau menggunakan FAST itu dia tuh 0, karena pada saat pasien menggeser itu tidak mungkin tepat, bukan tidak mungkin sih, jarang tepat di angka bulat kayak 4, 3, 2. Itu berarti kalau misalnya 7,5 mm, 7,8 mm, nah itu mungkin. Itu berarti pakainya skala FAST. Tapi kalau misalnya FAST yang pakai alat ya, atau yang pakai garis pun seperti itu, karena pada saat kita menggaris thread kayak gitu kita ukur itu tidak mungkin 4, 3, 2, 1, 9. Itu tidak seperti itu. Kalau pakainya skala FAST pasti 2,8, 7,3, 1,1. Nah, itu tata cara kalau misalnya menggunakan skala FAST. Tapi kalau NRS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Nah, itu benar gitu. Jadi hal yang kayak gitu aja jangan sampai salah dan kebalik ya. Sebelum kalian menulis, kalian harus baca protapnya terlebih dahulu. Jangan asal nulis, karena kadang kalau salah, ke belakangnya akan salah. Tuh. Situasi dan kondisi saat ini, kemudian faktor-faktor yang memperberat dan memperingan. Dengan istirahat berkurang atau tidak, nyeri perutnya kalau makan itu tambah sakit atau enggak gitu. Diare setelah terkena campak, batuk pilek disertai nyeri sendi dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita pastikan tanya lokasinya di mana, lokasi nyeri atau lokasi sesak nafas atau lokasi batuk dan sebagainya, kualitasnya gimana, kemudian kuantitas atau keparahannya gimana, waktunya kapan, situasi dan kondisi yang terjadi, faktor-faktor yang memperberat dan manifestasi gejala yang terkait. Ini yang harus ditanyakan, wajib, dengan pertanyaan yang menyesuaikan. Riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, ini bisa ini ya, riwayat kehamilan, riwayat pendidikan sosial ekonomi, kemudian ini pemeriksaan, inspeksi, statis buat apa, dinamis yang seperti apa, palpasi, apa aja yang diraba, tonus, otot, hyper, hipo, kemudian perkusi, apa yang dilakukan, auskultasi, titik-titiknya di mana aja yang yang diperiksa, itu diingat kembali, dibuka kembali, vital sign apa saja yang harus kita cek, pemeriksaan gerak, aktif, pasif, dan melawan tahanan. Nah, jadi pemeriksaan gerak ini bukan hanya kita melakukan aktif, maksudnya bisa kemudian mampu melawan tahanan minimal, misalnya kayak gitu. Bukan hanya itu, tapi semua gerakan itu akan mendapatkan informasi. Aktif, informasi yang diperoleh adalah pola gerakan. Pola gerakannya normal apa abnormal, dia pola kapsuler apa tidak, dan lain sebagainya. Koordinasi gerakan, dia bener apa enggak koordinasinya. Misalnya, Bu tolong angkat tangannya ya, kemudian diangkat tangannya tapi nyerong. Oh ini kok nggak benar ya, apa yang terjadi? Apakah ada masalah di ototnya yang nyeri sehingga dia ada kompensasi gerakan atau gimana? Kemudian LGS gerakan aktif untuk kita cek berapa, ada tidaknya nyeri gerak. Kalau nyeri gerak masalahnya berarti di otot. Kalau tidak ada pergerakan, tidak ada nyeri yang terjadi pada saat gerakan aktif, berarti masalahnya mungkin bukan di otot.
kekuatan otot sampai batas tertentu. Kemudian kalau pasif, eh, informasi yang diperoleh, gerakan pasif, ada tidaknya nyeri gerak. Kenapa dicoret-coret slide-nya? Melawan tahanan dan lain sebagainya. Ini saya bisa ngapus nggak? Oke, sudah dihapus. Sebentar ya, sebentar lagi kok selesai. Kemudian pemeriksaan spesifik dan pengukuran, ada palpasi, kemudian joint play movement, tes provokasi, kinerja otot, tes stabilitas sendi, massa strength, tes sensasi, balance, koordinasi, SDC, ventilasi, paru, integumen, kedalaman kerusakan kulit, dan sebagainya. Ini semua nama-nama jenis pemeriksaan. Jadi kalau saya iniin satu semester sendiri, jadi makanya di sini saya memberikan link. Jadi kalau misalnya oh ini masalahnya ini ada di skoliosis misalnya di stase muskulo. Jadi berarti perlu tes postur nih, gimana ya? Ya udah tinggal klik aja. Apa namanya? Ini dari beberapa apa namanya? Dari beberapa sumber sudah saya masukkan ke satu drive, kemudian saya linkkan, jadi teman-teman bisa, oh ternyata postur itu kalau di bagian kaki ada varus, valgus, kemudian juga kalau yang di shoulder itu ada capsulitis adhesiva, kemudian stenosis, kalau di vertebra ada lordosis, dan lain sebagainya. Apa aja ya yang bisa dilakukan? Kenapa sih jadi bisa ada ketidakseimbangan otot? Itu sambil dibaca aja di sini. Maksudnya kalau saya kayak lagi-lagi kalau saya sharing semuanya tidak cukup waktunya, tapi insya Allah ini untuk bahan bakarnya sudah saya siapkan, sudah ada di sini. Kemudian gimana ya cara tes sensori gitu kan sesuai dengan SOP gitu. Ya udah di sini udah ada apa aja, kenapa sih kita harus tes sensori, apa aja sih sensori, pembagian sistem sensorik dan lain sebagainya, dan prosedurnya gimana sih, itu harus tajam tumpul atau semuanya ya, atau gimana. Nah itu ada di sini, apa aja, di mana aja titik-titiknya, kenapa ya jadi bisa seperti itu dan lain sebagainya. Karena kalau saya jelasin satu-satu pun sepertinya akan memakan banyak waktu. Jadi semuanya udah ada di sini, yang bisa kalian cari, silahkan dicari. Ini kayak ini mengingat kembali nih, misalnya masang sphygmomanometer kayak gitu kan. Apa yang sistolik mana ya, atas apa bawah ya, atau dan lain sebagainya. Cara nekan nadinya gimana? Ini apa namanya nih? Ini kan ada namanya nih. Saya datang-datang, ya udah, ini kamu bagian diafragma apa yang bagian bel gitu, bingung kayak, hah kok bisa gitu kan? Ya stetoskop ada bagian-bagiannya. Terus nanyanya di mana? Coba jelasin fase 1 sampai 5 bunyi Korotkoff misalnya kayak gitu. Itu ada di sini semuanya. Gimana caranya masang manset? Manset yang mana Bu? Bisa kayak gitu kan. Ini namanya manset gitu, dibaca dulu. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu senggang silahkan baca sebelum memulai, karena untuk pemeriksaan itu pasti akan kalian lakukan. Tapi kalau misalnya nanti pas sampai sana ternyata ada PR itu, kalian harus belajar tentang pengukuran nyeri misalnya kayak gitu, ya udah tinggal buka lagi PPT ini. Ini salah satu aja ya, maksudnya tidak hanya dari ini aja, buka dari sini, kemudian kok kayaknya nggak jelas ya PPT ibunya, terus cari aja di artikel-artikel lain, kemudian website lain yang membahas tentang itu, YouTube dan sebagainya. Jadi ini cuma pemantik awal. Kemudian kalau misalnya kalian udah paham kayak apa aja yang harus dilakukan, kemudian klasifikasi nyeri itu apa aja, nyerinya itu kenapa sih ada nyeri. Nah misalnya gitu, itu kan nyeri kan keluhan, nyeri itu adalah keluhan yang pasti akan kita datang. Pasien datang ke kita itu karena ada nyeri. Jadi teori tentang nyeri itu memang benar-benar harus kita kuasai gitu. Kenapa ada nyeri, nyeri yang seperti apa aja teori yang mendukung nyeri, karena siapa tahu dapat diskusi bersama dengan CE tentang nyeri. Belum, nggak usah deh sampai macam-macam kayak didapatkan, kenapa kita harus belajar Scrot methods, itu masih terlalu jauh, tapi nyeri aja dulu. Nyeri itu apa aja pemeriksaannya, nyeri itu apa klasifikasinya, kenapa ada nyeri, ada yang disebut dengan teori gate control itu kenapa.
Itu aja dulu yang dipelajarin. Dimensi nyeri itu apa aja, ada nyeri sensorik, ada nyeri motorik, itu tuh ada psikologis dan sebagainya, itu apa sih sebenarnya, sama atau beda? Nah, itu aja dulu dibahas karena nyeri itu pasti yang akan teman-teman ketemu di setiap harinya gitu. Itu salah satu aja sih. Dan lain sebagainya. Kemudian ini baru kita masuk ke pemeriksaan spesifik. Ini udah habis kok nih diagnosa terakhir. Gitu. Jadi kalau pemeriksaan spesifik juga sama. Misalnya nanti kalian membahas tentang nanti pasien buat SK teman-teman itu yang frozen shoulder ya, buat si A misalnya, misalnya buat Riza gitu. Itu nanti yang shoulder ya, misalnya kayak gitu. Ya udah, dia silakan dibuka, dipelajari asesmen pada shoulder itu tuh apa aja sih gitu kan. Jadi, ada yang namanya pola kapsuler. Kenapa ya pola kapsuler? Karena memang, kalau misalnya pasien tersebut terindikasi ataupun dari hasil pemeriksaan pola kapsuler, maka masalahnya itu bisa terjadi di bagian sendinya, bukan di ototnya. Jadi kalau mau masalah keterbatasan gerak pola kapsuler kalian mau massage, itu juga kayaknya nggak begitu signifikan, karena memang masalahnya ada peradangan pada, eee, sendinya gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ini kita di mana ya, sendi di bahu itu apa aja ya, mengingat kembali di sini. Kemudian kalau di shoulder tuh ada deh yang lebih, yang paling terkenal itu namanya rotator cuff. Apa aja sih rotator cuff, kok aku lupa ya? Supraspinatus fungsinya untuk abduksi, infraspinatus fungsinya untuk eksternal rotasi, dan lain sebagainya. Terus ada juga tuh, ada bursa juga tuh, soalnya frozen shoulder tuh kayak kayaknya nyerinya frozen shoulder si ibu misalnya kayak gitu, pasien ibunya tersebut cuma merasakan sakit di derajat tertentu pada saat 70 sampai 80, 70 sampai 120 derajat pada saat abduksi shoulder. Oh, itu kan pada saat bursanya ini kejepit ya. Setelah itu dia nggak sakit lagi. Oh, berarti dia masalahnya tuh di bursa. Berarti kemungkinan frozen shoulder-nya ini frozen shoulder-nya ini masalahnya di bursitis. Dia bursitis apa ya? Oh, ternyata di bursitis subacromialis. Makanya nama diagnosanya frozen shoulder et causa bursitis subacromialis. Karena memang yang bermasalah tuh di bursanya. Apa ya yang bisa kita lakukan? Gitu. Kemudian pada saat melakukan ini ternyata ada gerakan berlebih di bagian shoulder-nya, ternyata overstretch pada ligamennya. Ini kapsul tuh yang melindungi semuanya. Kemudian bisa apa aja yang harus dilakukan itu ada di sini. Ada di PPT ini. Tapi teman-teman syaratnya harus baca. Teman-teman syaratnya harus belajar kembali, mengingat kembali apa aja yang harus dilakukan. Oh, ternyata ada inspeksi apa aja yang diinspeksi, bisa dilihat di sini. Please banget tolong banget jangan berpikir untuk mengcopy paste SK-SK sebelumnya, SK-SK yang lain gitu. Kalau misalnya bertanya silahkan, tapi kalau maksudnya itu jadikan momen ini tuh momen belajar juga gitu. Bukan cuma mau enaknya aja, nilainya juga A semua nih pasti gitu kan. Kita kan sudah bekerja keras di lapangan dan lain sebagainya, tapi jadikan momen ini adalah momen untuk mengingat kembali, momen belajar, momen yang dulu tuh kok saya nggak ngerti ya tentang tes scapulohumeral rhythm. Oh, ternyata tuh ini, asalkan kalian belajar membacanya lagi. Ini yang tadi saya bilang, painful arch itu di derajat tertentu, kemudian dia nyeri. Nah, setelah dari 120 ke 180 tuh udah nggak nyeri lagi. Kenapa ya? Kenapa jadi bisa kayak gitu? Apa sih painful arch? Kalau dulu nggak paham, sekarang setelah membaca, oh ternyata maksudnya ini. Karena dulu udah dapet materinya tapi nggak paham atau lupa, pas membaca ini lagi oh ternyata oh ini maksudnya, ya paham gitu. Jadi pas ditanya keluhannya frozen shoulder, coba Bu angkat tangannya. Nah, fungsi untuk angkat tangan ini bukan cuma gerakan aktif, tapi juga melihat apakah di derajat tertentu itu dia ada nyerinya nggak ya. Oh, ternyata pas di atas painless, dia nggak ada nyeri gitu. Kenapa jadi bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Itu salah satunya di
teknik di pemeriksaan yang painful arch. Jadi kita ada quick testnya nih, masalahnya tuh di bahu apa jangan-jangan di cervical. Jadi kalau masalah di bahu itu kan masalah di lengan atas, lengan bawah dan tangan itu bisa terjadi dari cervical, bisa dari shoulder, bisa dari elbow, bisa dari wrist. Kalau masalahnya di ujung, kemungkinannya jauh lebih besar. Kalau masalahnya di elbow, bisa aja tuh menjalarnya dari elbow ke tangan aja, misalnya gitu. Palpasi, apa yang harus dipalpasi. Kemudian ini mempalpasi otot supraspinatus. Kemudian ini mempalpasi subscapularis. EOM normalnya berapa? Ini pemeriksaan spesifiknya apa saja yang sering. Jadi kita lakukan MT Ken test untuk mencek apakah ini masalahnya di tendinitis supraspinatus. Kemudian bursitis subacromialis yang tadi kita jelaskan itu ternyata painful arch test, fungsinya untuk mengecek apakah pasien tersebut positif mengalami bursitis subacromialis apa tidak. Kemudian tendinitis bicipitalis, ada Yergason test, speed test. Kalau mereka ini semua positif, maka masalahnya di tendinitis bicipitalis. TOC, weakness dari rotator cuff, apa aja rotator cuff tadi udah ada di atas, dan lain sebagainya. Thank you, bisa gitu. Kemudian ada misalnya ankle. Ankle itu ternyata masalahnya strain ankle. Sprain ankle misalnya kayak gitu kan, ini pasien kamu tentang sprain ankle ya, bikin SK-nya tentang sprain ankle gitu, buka regia ankle. Kemudian tapi ini cuma yang muskulo ya. Kalau yang pediatri dan sebagainya itu ada sebenarnya, tapi tidak bisa dikumpulkan, harus perlu waktu yang lebih lagi gitu. Kemudian ini kita lihat dulu, oh dia grade berapa, ini grade berapa. Nah, dari mana kalian taunya? Dari lihat dari hasil ronsennya ataupun dari RM-nya, kayak oh dia cuma ada sedikit tears-nya tuh sedikit, jadi putusnya tuh sedikit. Kemudian kalau setengah dia grade 2, kalau grade 3 dia putus. Berarti kalau pas dicek sprain ankle grade 2 misalnya kayak gitu. Oh, ternyata dia ada gini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu kita harus tahu berdasarkan ini. Pemeriksaannya apa aja? Inspeksi, palpasi, gerak aktif, pasif, melawan tahanan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian misalnya hip assessment. Oke, gini. Oh, ini anatominya ini ya, gini. Oh, ototnya apa aja sih yang di sini? Quadriceps, hamstring atau gimana gitu. Gluteus. Oh, kalau yang untuk external rotator cuff rotator itu ada piriformis, quadratus, obturator, dan gemellus superior dan inferior. Kalau untuk gerakan abduktor berarti dia gluteus medius dan gluteus minimus. Ini mengingat kembali semuanya. Itu ya. Jadi nanti silakan kalian buka di sini. Asal tahu mau ngebuka apa, mau mempelajarin apa, nah nanti dilanjutkan. Kemudian diagnosa. Jadi setelah kita melakukan proses asesmen pemeriksaan dan pengukuran tadi, kita menegakkan diagnosa tuh. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih? Jadi masalahnya itu nyeri tersebut dikarenakan apa sih? Nah, jadi diagnosa itu biasanya juga kita pakai ICF, International Classification of Functional. Jadi di situ kita mengecek bahwa oh dia impairment-nya apa, functional limitation-nya apa, dia disabilities-nya apa, environment-nya apa, dan lain sebagainya ya. Nah, tuh ini yang kita isi di SK tuh, apa yang mau ditulis gitu. Oh, ternyata dia nggak mampu itu karena kelemahan otot rotator cuff. Kalau kelemahan berarti intervensinya harus gimana? Harus dikasih penguatan, karena lemah harus dikuatkan. Tapi kalau misalnya dia terlalu kuat, over atau hyper tension dari ototnya, kemudian kita kasih intervensi penguatan, nah maka itu akan salah. Orang udah kuat dikuatin, berarti kan harus direlaksasikan gitu. Itu gunanya kita melakukan pemeriksaan yang tepat, karena untuk biar memberikan intervensi yang benar. Udah. Oke. Itu tadi
yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah ada 160, 10-nya berarti mungkin sedang berhalangan hadir. Begitu? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silahkan, mari kita berdiskusi bersama. Untuk PowerPoint sudah saya sharekan, jadi nanti bisa bisa diminta untuk PowerPoint-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau mau ada yang didiskusikan. Ini biar jadi komunikasi, ada feedback apa gitu ya. Kita kan sudah belajar tentang komunikasi. Kalau enggak kita diem-dieman nih sampai jam 10. Oke, Sherin. Silakan. Suaranya saya nggak kedengeran atau suaranya nggak ada? Atau di chat kalau sulit. Apakah suaranya sudah terdengar? Ya. Nah, mohon izin bertanya, Bu. Tadi kan di awal itu Ibu udah ngasih disclaimer gitu ya, kalau misalnya di lahan itu kan pasti waktu kita ketemu sama pasien itu terbatas. Nah, kemudian untuk bagian ASF ini kan hal yang paling penting ya, Bu, untuk apa kita ngasih treatment nantinya gitu. Terus untuk gimana sih, Bu, cara time manajemennya gitu supaya kita tuh bisa nge-assessment dengan efektif dan juga efisien buat pasien, dan itu tuh juga nggak apa ya, Bu, nggak kerja dua kali gitu istilahnya. Apalagi kan kita kan juga jam terbangnya masih rendah banget ya, Bu. Belum pernah megang pasien sebelumnya gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau preklinik kan kita tidak megang sendiri. Pastinya kita tidak dibolehkan masuk ruangan sendiri, maksudnya tuh masih dalam under supervise banget. Jadi biasanya sih ini masing-masing lahan itu biasanya beda-beda untuk manajemennya. Ada yang udah dibagi dari awal, kamu di sini kan stasenya muskulo, misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau preklinik kan tidak ada stase-stasean ya, pokoknya karena juga yang tahu pasien mana yang mudah untuk didekatin untuk belajar itu juga nggak semua pasien mau gitu. Jadi biasanya nanti kamu pegang ibu A ya, ibunya tuh masalahnya tuh ini. Nah, itu yang pertama. Jadi biasanya sih nggak semua. Biasanya itu kita udah diarahin kan. Nanti kamu LBP, nanti kamu frozen shoulder, nanti kamu CTS, nanti kamu Down syndrome, nanti kamu apa? Misalnya itu udah dibagi di awal-awal. Kemudian misalnya pada saat atau ada juga yang ya udah terserah kalian mau yang mana gitu. Itu jadi itu biasanya kita di awal-awal di minggu awal itu dikasih tahunya kayak gitu atau kita memilih sendiri. Itu kemudian yang kedua karena kalian nanti 4 minggu itu kan nanti akan ketemu dengan biasanya pasien tersebut datang seminggu 2 kali atau setiap minggu atau seminggu 3 kali. Jadi akan dicarikan pasien yang rajin datang. Maksudnya yang sering datang. Jadi ketemu pasien tuh nggak boleh cuma 1 kali. Karena untuk SK itu kayaknya minimal 3 kali pertemuan gitu. Jadi untuk asesmennya itu ya kalau pertama kali pastinya kita kayak nanya random dulu kayak masalahnya apa, ceritanya gimana, kemudian masih melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tapi kalau udah yang kedua nanti ketemu itu harus ada pemeriksaan yang dilakukan yang lebih detail lagi gitu kan. Kalau ternyata perlu di SK itu misalnya perlu metodologi apa sih namanya, perlu yang pakai skema-skema apa gitu, oh ternyata ada informasi yang tidak tidak yang informasi yang belum didapatkan, nanti pas pertemuan kedua itu yang ditanyakan atau dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga sebelum kalian ke lahan berarti kalian harus pernah baca dulu SK minimal. SK itu yang diperluin apa sih? Dan itu dicatat aja di buku catatan yang tadi saya bilang notes kecil itu tuh pokoknya sebagai kitab sakti kitab sakti. Itu buku catatan yang selama 1 bulan nanti akan dipakai selama di situ. Karena kalau nggak salah selain SK juga ada tugas-tugas yang kepanitraan kecil kayak gitu yang hari ini ketemu siapa aja, checklist itu kan berarti harus kita catat ya.
semuanya tuh penting nggak penting tuh catat aja semuanya gitu, karena kalau nggak ada catatan nanti akan susah, kalau ada catatan gampang, kan gitu. Jadi ketemu siapa aja, catat dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang efektif efisien, kalau pertama tadi kita harus sadar bahwa yang pertama tadi kita tanyain aja berdasarkan SK yang sudah ada, kan sudah ada template formatnya. Kita baca, kita tulis, nanti kalau ketemu pasien berarti aku harus nanya riwayat sama nanti melakukan pemeriksaan. Kalau keluhannya nyeri berarti pemeriksaan nyeri, kalau keluhannya sesak nafas berarti nanti akan diperiksa misalnya skala Borg atau cuma pakai FAST untuk sementara. Jadi kan nyeri itu kan nyeri sesak nafas, misalnya Bu, sesak nafas 0 sampai 10 itu kira-kira di rentang mana ya? Nah, itu untuk awalan nggak apa-apa. Pokoknya untuk menyatakan bahwa kalian melakukan pemeriksaan awal, lalu nanti dilakukan treatment beberapa kali, baru nanti ada evaluasinya kayak gitu. Jadi yang pertama sih tadi harus baca SK dulu dan memahami pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan pada saat kita ketemu sama pasien. Setelah itu nanti kalau misalnya ada yang kurang atau lebih, nanti pas pertemuan-pertemuan berikutnya itu ditanyakan, itu nggak apa-apa. Namanya proses belajar. Yang kami tahu, maksudnya yang dosen tahu, untuk yang pencatatan SK itu ya kalian sudah ketemu 3 kali gitu. Misalnya minimal 3 kali. Jadi sebelumnya itu gimana kondisinya, setelah 1, 2, 3 itu ada perubahan apa enggak. Dan jangan sekali-sekali kalian membuat perubahan itu sendiri. Karena maksudnya tuh karena namanya dosen itu udah baca SK itu beribu-ribu SK ya. Jadi kalau misalnya tentang spasme, tentang misalnya pada fungsional pasien LBP. Misalnya dia udah LBP selama tahunan, misalnya udah 2 tahun gitu. Terus tiba-tiba pas ketemu pas evaluasi 1 misalnya skor fungsionalnya itu misalnya di 18. Semakin 0 semakin baik ya. Misalnya 18, terus ketemu 4 kali langsung 5 misalnya kayak gitu. Karena menurut kalian ada perubahan yang signifikan, itu impossible banget gitu kalau kalian cuma ketemu 3 kali tapi bisa meningkatkan aktivitas fungsional itu secara signifikan gitu. Jadi tulis aja apapun yang didapatkan. Kalau misalnya kalian memang menemukan penurunan nyeri yang signifikan dari nggak ketemu pertama misalnya 8, ketemu ketiga jadi 2, ya nggak masalah. Tapi kalau yang hal-hal yang di luar di luar misalnya yang dulu nggak bisa duduk terus dalam waktu 3 kali pertemuan sudah bisa lari, nah itu kan kayak nggak masuk akal ya, karena memang selalu ada fisiologinya gitu. Jadi jangan membuat evaluasi itu selalu ada hasilnya. Nggak apa-apa banget kalau misalnya memang nggak ada, tapi bisa dijelaskan kira-kira hal tersebut kenapa ya jadi seperti itu. Oh ternyata di latihan di rumah setelah dievaluasi, latihan di rumah nggak pernah dilakuin, ternyata dia drop pada saat tanggal 12 karena ternyata infeksinya kambuh, misalnya kayak gitu. Itu tidak perlu dibikin-bikin, tapi harus dicari tahu kenapa hal itu terjadi. Paling itu aja sih. Nanti kalian jalan seperti apa adanya aja, kalau memang nggak tahu ya nanya, karena memang mumpung masih di preklinik ini memang benar-benar kalian tuh kayak dianggap nol bukan dianggap nol, maksudnya dianggap memang perlu dikasih tahu kalau misalnya ada apa-apa gitu. Kalau salah pun masih dimaafkan karena memang ini pertama kalinya untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya untuk kelahan. Mungkin itu sementara. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, ada lagi? Alhamdulillah kita melakukan komunikasi yang baik ya pada hari ini. Semoga dipertahankan, bahkan ditingkatkan sampai nanti. Jangan pertama semangat terus nanti turun, karena itu tadi, ini salah satu cara teman-teman untuk menyicil belajar buat di lapangan. Karena memang akan berbeda rasanya. Kita selalu di kelas dengan safety zone, zona nyaman bukan safety. Zona nyaman, kemudian kita ke lapangan itu belum lagi bertemu dengan orang baru, bertemu dengan pasien-pasien yang memang mereka perlu kita gitu. Jadi untuk proses kalian perlu mereka juga untuk belajar gimana caranya
berkomunikasi, anamnesis, nggak usah kalian bisa langsung, intervensi yang gimana-gimana, tapi kalian bisa komunikasi, kalian bisa, melakukan anamnesis dengan yang selama ini cuma ke temen kayak, "Sakitnya apa? Gimana?" Gitu-gitu kan. Kalau di kelas kan biasanya kayak, "Ya ini Pak sakit," tapi tidak menunjukkan sakit beneran. Tapi kalau ini kan memang bener-bener kayak, kalau misalnya ada ekspresi sakit, kita tuh langsung empati kayak, berarti ngomongnya nggak boleh yang, "Sakitnya di mana, Pak?" Misalnya kayak gitu dengan muka yang, "Aduh capek banget udah jam 2 siang masih ada pasien," misalnya kayak gitu kan. Gimana caranya kita melatih kesabaran itu, terus juga kita beradaptasi ke tempat yang baru. Kalau ini sih saya melihatnya teman-teman itu sebagai satu experience yang baru, untuk kalau misalnya ada pasien, ya udah nih siapa yang mau ada pasien, ya udah gerak aja karena tidak akan selalu teman-teman dapat pasien yang seperti dapat pasien tiap hari gitu. Karena mungkin di satu satu rumah sakit itu ada 3 institusi lain yang mana mereka profesi, yang mana mereka yang diinikan, ada mbak-mbak profesi ya tanya aja kayak, "Ini saya harus gimana ya Mbak biasanya?" Kayak gitu-gitu. Pokoknya menjalin silaturahmi yang baik kayak gitu, komunikasi, koordinasi, melakukan dokumentasi tadi yang pencatatan SK, misalnya kayak gitu kan, kayak gimana ya cara belajar, mencatat SK yang benar, tapi jangan copy paste, mohon banget mohon banget. Maksudnya ini saatnya kalian belajar, kalau salah masih dimaafkan kok, tapi nanti kalau udah ke profesi, kalian terbiasa untuk meng-copy paste seperti itu tanpa tahu kenapa jadi harus menulis seperti itu nanti sayang, rugi di teman-teman semua. Akhirnya pas kerja, "Kenapa jadi nulis vas kok 7 sentimeter, kayak nggak belajar aja?" Loh, gitu. Karena kan tidak setiap kesalahan yang teman-teman lakukan itu ketahuan kan, maksudnya ketahuan tuh kayak, "Oh ternyata selama ini aku salah nulis yang namanya vas," kan visual analog scale gitu kan, visualnya itu yang main bukan numerik, bukan 0, 1, 2, 3, "Oh ternyata salah persepsi aku sama ini," gitu-gitu. Jadi dengan kalian melakukan kesalahan sekarang itu jadi bisa tahu bahwa ternyata, ya selama ini saya salah, selama ini yang benar tuh seperti ini dan lain sebagainya. Jadi dijadikan ini sebagai, momen pembelajaran lain yang bisa bikin kalian lebih pintar pastinya sebagai fisioterapi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ini ada waktu kalian istirahat sebelum ke, materi berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga lancar, sukses, dan sehat selamat selalu ya. Hati-hati selama perjalanan. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Terima kasih, Bu. terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih. Lancar, sehat selalu. Hati-hati di jalan. Amin. Terima kasih.